Baiklah, perkenalkan nama saya Ariel Saputra dari program studi Teknologi Rekayasa Elektronika dengan NPM 2574006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu flowchart. Flowchart atau bagan alur representasi visual grafis menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambar urutan langkah, proses, dan keputusan dalam suatu sistem prosedur atau algoritma program. Nah, fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalan sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kita akan menuju ke studi kasus yang pertama, yaitu sebelum sistem keamanan aktif, microcontroller harus melakukan pengecekan mandiri. Nah, kita di sini dengan memulai menggunakan terminator. Nah, terminator kita menuju ke prosesi simbol, yaitu inisialisasi sebuah input atau output. Nah, sudah itu kita akan ke bagian output, menyalakan LED indikator power hijau. Nah, sesudah itu kita akan ke cek koneksi sensor sensor ping atau ping sensor. Nah, di sini dia akan menghasilkan dua, yaitu buzzer akan bunyi selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap, dan yang satunya tampilan pesan akan menunjukkan sistem aktif pada layar LCD dan kemudian selesai. Dan untuk yang kedua, studi kasus yang kedua, sebuah lengan robot di pabrik memilah barang. Jika berat lebih dari 500 gram, barang masuk ke keranjang A. Jika kurang, itu akan masuk ke keranjang B. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang dia pertama akan pasti memakai terminator, yaitu kita memulai. Dan di sini kita memakai prosesi simbol. Dia akan membaca data dari sensor beban atau yang kita lebih tahu kan load cell. Nah, load cell itu kemudian ke desisi simbol. Keputusan itu apakah berat lebih dari 500 gram nya itu ada di ya atau tidak. Kalau ya, pasti akan gerakan motor servo ke arah kiri ke keranjang A, dan kemudian jika tidak, gerakan motor servo akan ke arah B, keranjang B. Ini menggunakan input dan output. Dan di sini tampilan dan dia akan dari dua hasil ini dia akan menghasilkan tampilan berat barang di layar monitor. Kemudian selesai. Dan yang ketiga, studi kasus yang ketiga, sistem harus terus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas akan menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Nah, pastinya di sini juga kita akan mulai menggunakan terminator. Ya, di sini juga kita memakai prosesi simbol. Dia akan membaca sensor suhu ke sini. Sesudah itu menggunakan desisi simbol. Keputusan itu apakah suhunya lebih dari 35 derajat atau tidak. Di sini jika kalau tidak, dia akan mematikan relay kipas atau pendingin. Dan jika iya, relay akan aktif atau kipas pendinginnya itu aktif. Dan dia akan menunggu atau delay selama 6 detik. Kemudian dia kembali ke membaca sensor suhu, balik lagi ke sini untuk membaca sensor suhu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri jika saya ada salah bicara. Saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.